adik-adik mau ibadah. Ibadah apa? Ibadah api. Ya adik-adik, kakak mau menyapa adik-adik nih. Apa kabarnya adik-adik semua? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Haleluya. Mari adik-adik yang masih ada di mana itu? Di tempat tidur, ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya jangan ada yang di tiduran ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan ya adik-adik. Siap adik-adik? Siap. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya, mari dikatakan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami datang kembali Tuhan untuk menghadap-Mu ya Bapa. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang sungguh sangat amat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dimanapun kami berada Tuhan, kasih anugerah-Mu selalu ada bagi kami ya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, agung kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, ayo adik-adik, kita kan mau memuji Tuhan. Nah, ayo semuanya bagi berdiri ya, jangan ada yang duduk. Nah, kita mau naikkan satu pujian. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Ya adik-adik, sekarang kita udah memuji-muji Tuhan ya adik-adik ya. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Ku Cinta Yesus, karena Yesus sudah cinta kita ya adik-adik. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
Shalom adik-adik. Hai, ketemu lagi sama aku, Kiki si kelinci. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini kami bisa beribadah bersama-sama melalui YouTube. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengerti dan supaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bisa berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi nih adik-adik. Tapi hari ini Kiki gak sendirian kok. Adik-adik kira-kira tahu gak teman Kiki yang mau Kiki panggil siapa ya? Ada yang tahu? Wah, dia udah ngintip-ngintip loh. Siapa dia? Shalom adik-adik. Yeay, Gabu. Hai Gabu. Hai Kiki, shalom Kiki. Shalom Gabu. Akhirnya Kiki ada temen nih, Gabu si gajah. Nah, Gabu kamu ngapain kesini emangnya? Kamu mau ikutan aku dengar firman Tuhan? Oh iya dong Kiki. Jelas aku mau dengerin Iya nih. firman Tuhan. Hari ini beda. Hari ini bukan kakak-kakak Abi yang kasih firman Tuhan, tapi Kiki dan Gabu. Adik-adik, teman-teman mau kan dengerin firman Tuhan bareng kita? Mau? Mau dong, mau. Oke deh, kalau gitu Gabu, kamu tahu nggak hari ini kita mau sama-sama belajar tentang apa? Pelayanan ya Kak? Pelayanan? Aku salah ya? Salah Gabu. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang karunia roh dan pelayanan. Nah, kamu pelayanannya bener, tapi depannya nggak bener Gabu. Kurang ya Kak, maaf aku lupa. Oke deh, kalau gitu adik-adik di rumah, teman-teman semuanya udah siapin Alkitab belum? Udah siapin notes kecil? Oke deh, kalau gitu adik-adik, teman-teman, hari ini Kiki mau ngajak kita sama-sama belajar karunia roh dan pelayanan gitu Gabu. Apa? Hari ini mau belajar tentang apa? Karunia roh dalam pelayanan. Oke, benar banget. Nah, kalau gitu yuk teman-teman semua kita buka 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Oke, Kiki dan Gabu tungguin ya. Kita hitung yuk sampai 5. Gabu mau nggak? Buat adik-adik yang belum bisa baca, Oh iya, benar. minta tolong sama mamahnya atau papahnya atau kakaknya yang ada di sebelahnya untuk dibukain atau dibacain Alkitabnya ya. Oke deh, kalau gitu udah semua kan? Kita hitung ya 1 sampai berapa ya? 3 atau 5 ya Gabu enaknya? 5 aja Kak. Ya udah, oke. 1 2 3. 1 2 3 4 5. Yeay. Oke deh, kalau gitu Gabu aku baca ayat 8, kamu baca ayat 9, aku baca ayat 10, oke? Oke Kiki. Oke, Kiki baca nih ya teman-teman. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Yeay. Nah, itu tadi Gabu kita udah baca kan dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nah, Gabu kamu tahu nggak arti karunia itu apa sih? Karunia Iya, itu apa itu? karunia itu Hayo, pemberian apa? dari Tuhan, bukan sih Kiki? Bener nggak ya? Menurut teman-teman di rumah bener nggak sih karunia itu pemberian dari Tuhan? Aduh nggak kedengeran, bener nggak? Ayo, Gabu bener apa? nggak? Bener nggak teman-teman? Ah. Dukung Gabu dong. Oke, aku kasih tahu ya, karunia itu berasal dari kata Yunani, Gabu. Kamu tahu nggak? Berasal dari kata Yunani, keren banget ya. Dari bahasa Yunani Iya, apa? bener. Kiki. Yang artinya katanya adalah karisma. Nah, yang berarti karunia itu pemberian dari Tuhan yang diberikan secara gratis kepada kita. Secara apa? Secara gratis. Iya, free loh teman-teman buat kita. Karunia tersebut diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, teman-teman di rumah nih, kita nih mau sebutin nih tadi karunia roh yang udah kita sama-sama baca di Alkitab di 1 Korintus itu apa aja. Nah, teman-teman yang udah bisa nulis dicatat ya apa aja karunia itu, oke? Oke, nah sekarang Gabu mau baca ini. Ada 9 karunia roh dalam pelayanan. Apa aja Gabu? Kasih tahu yang pertama. Yang pertama itu ada berkata-kata dengan hikmat. Oh, berkata-kata dengan hikmat itu yang pertama. Yang kedua apa sih Gabu? Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bedanya hikmat dan pengetahuan di sini tuh apa sih? Nah, sekarang Gabu nih, Kiki mau jelasin nih, mau kasih tahu. Apa tuh, Kiki? Hikmat itu artinya menerangkan lebih, ya. Menerangkan apa? Menerangkan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau hikmat dia itu menerangkannya lebih dalam. Sedangkan kalau pengetahuan nih ya, pengetahuan menerangkan secara singkat. Jadi menerangkannya dikit aja tentang kebenaran. Tapi tetap banyak, tapi lebih banyak hikmat gitu Gabu. Oh, berarti hikmat itu lebih daripada pengetahuan ya Kak? Iya, di sini dijelasinnya seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga apa nih Gabu? Teman-teman mau catat tuh di rumah. Nah, yang ketiga itu karunia iman. Nah, yang ketiga itu karunia iman teman-teman, yang artinya penyerahan diri kepada Tuhan. Yang keempat apa Gabu? Yang keempat, karunia menyembuhkan. Wah, keren, karunia menyembuhkan. Lalu yang kelima apa? Yang kelima itu karunia mengadakan mujizat. Wah, yang kelima karunia mengadakan mujizat. Teman-teman di rumah tahu nggak? Karunia mengadakan mujizat seperti apa sih contohnya? Gabu tahu nggak? Karunia Mengadakan mujizat. Oh, di toko-toko Alkitab banyak tuh Nah, Kak. iya nih, salah satunya tuh Musa. Musa itu ya, teman-teman di rumah tahu nggak dia pernah ngapain? Membelah. Ada yang tahu membelah apa? Membelah laut, keren banget. Gabu, kamu bisa nggak membelah laut? Wow, gak bisa Kak. Gabu cuma bisa belah kue bolu. Oh, kamu mah makanan mulu Gabu. Nah, Kiki mau kasih tahu nih ke teman-teman ya, yang kelima itu adalah karunia mengadakan mujizat. Yang keenam apa? Gabu, keenam karunia apa nih? Yang keenam itu karunia bernubuat. Oh, bernubuat. Bernubuat apa ya? Gabu, kamu tahu nggak bernubuat apa? Bernubuat itu
Gabu kurang tahu sih Kak, bernubuat itu apa? Bernubuat itu bedanya sama mujizat apa sih Kak? Nah, adik-adik, teman-teman, jadi bernubuat itu ya, dia itu mendapat pengertian dari Tuhan atau mendapat penglihatan. Lalu biasanya orang yang memiliki karunia bernubuat ini nanti dia bersaksi lagi kepada orang lain begitu ya. Lalu yang ketujuh apa? Oh, Yang ketujuh apa Gabun nih teman-teman? Yang- Udah pada penasaran? yang ketujuh membedakan bermacam-macam Membedakan. roh. Oh, jadi yang ketujuh itu karunia membedakan macam-macam roh. Jadi karunia ini mengetahui apakah dia bisa mengetahui membedakan Roh Kudus dan bukan roh dari Tuhan. Seperti itu. Yang kedelapan apa nih? Yang kedelapan. Yang kedelapan itu karunia berbahasa roh. Nah, karunia berbahasa roh ini mungkin adik-adik tidak asing ya, karena teman-teman semua, adik-adik semua di gereja sering kan melihat banyak jemaat yang mendapatkan karunia berbahasa roh. Nah, yang kesembilan nih, yang terakhir apa ya? Yang kesembilan. Yang kesembilan itu karunia mengartikan bahasa roh. Wah, iya nih yang kesembilan. Gabu tahu, gabu Apa tahu. tuh, Gabu Nah, tahu, kenapa? tadi kan ada orang yang bisa berbahasa roh. Iya, tadi Kiki bilang ada yang bisa berbahasa roh. Lalu Nah, yang ke-9 ini, yang terakhir ini, ada orang yang bisa mengartikan bahasa roh itu. oh iya benar tuh Gabu. Jadi ada orang yang berbahasa roh dan orang yang mendapat karunia bisa mengartikan atau mengerti bahasa roh itu. Nah, teman-teman, jadi mungkin kalian bertanya-tanya atau bingung, loh kok bisa sih ada mujizat, kok bisa sih di Alkitab diceritain banyak mujizat, banyak hal-hal yang keren banget. Atau mungkin kalian suka atau pernah lihat di TV ada hamba Tuhan, dia berdoa untuk orang yang sakit, tiba-tiba orang yang sakit itu sembuh. Gabu tahu nggak? Gabu pernah lihat nggak? Pernah Ya Kak, kan, di banyak TV tuh ada di TV-TV. Nah, itu berarti dia punya karunia menyembuhkan, punya karunia berbahasa roh, karunia iman, dan 9 karunia yang tadi sudah Gabu sebutin seperti itu. Nah, Gabu tahu nggak supaya kita bisa memiliki ke-9 karunia roh itu dalam pelayanan kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus teman-teman lakukan ya di rumah supaya kita bisa punya 9 karunia roh dalam pelayanan kita. Nah, adik-adik, Gabu mau jawab nih, Gabu. nih, kalau yang Gabu tahu, yang Gabu pernah baca itu dari Alkitab. Nah, kalau misalnya kita itu kan kita udah dikasih nih karunia roh. Iya, Nah, secara gratis. Gratis lagi. Nah, terus bagaimana sih kita menggunakan karunia roh yang kita miliki itu? Nah, cara menggunakannya itu kita harus selalu meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan dan meminta kasih karunia-Nya untuk karunia roh itu juga terjadi dalam pelayanan kita. Nah, benar tuh Gabu, aku setuju sama kata kamu. Nah, keintiman itu apa sih adik-adik? Nah, keintiman Apa ya? itu kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu agar selalu dekat adik-adik. Jadi, Iya, benar tuh. nah jadi kita harus terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Gimana sih caranya? Kiki tahu. Ya aku tahu. Nah, caranya yang lagi kita lakuin sekarang nih, sama-sama beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu di rumah tuh
kita bisa mesbah keluarga sama mama papa, kita bisa saat teduh, kita bisa baca Alkitab, kita bisa selalu berdoa ngobrol sama Tuhan Yesus supaya hubungan kita sama Tuhan Yesus semakin dekat gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ya saat teduh, kamu juga Gabu jangan lupa saat teduh ya. Siap. Oke deh, kalau gitu hari ini Kiki sama Gabu mau bercerita tentang karunia roh dalam pelayanan aja nih teman-teman. Nah teman-teman di rumah udah tahu kan tadi Gabu sebutin 9 karunia roh dalam pelayanan apa aja? Udah kan? Udah dicatat kan? Oke deh, kalau gitu segini dulu aja ya dari Kiki dan Gabu. Gabu kamu ngomong dong, kamu ngantuk ya? Enggak kak, enggak Ki. Aku cuma Cuma apa? nyerahin aja ke kamu biar kamu yang Yuh. ngomong. Minggu depan aku suruh Kak Daniel aja tuh bilang ke Gabu supaya Gabu yang khotbah sendiri minggu depan. Adik-adik mau nggak? Gabu sih siap-siap aja Kiki. Cuma Gabu duluan ya adik-adik. Shalom. Wih, parah banget nih, masa aku ditinggal sama Gabu. Gabu, kamu doa dulu dong. Kamu harus doa dulu sini. Kita doa setelah mendengarkan firman. Ayo Gabu, cepetan. Iya. Gabu, adik-adik gak boleh kayak Gabu ya. Gila disuruh doa dia mau pergi. Yaudah yuk kita doa penutup setelah mendengarkan firman Tuhan. Ayo Gabu berdoa. Oke Kiki. Adik-adik, Doa. untuk firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Iya. Nah, kita mau bersatu dalam doa. Jadi adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan supaya kami bisa mendapatkan karunia-karunia roh dan juga agar firman hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang terus memberkati kami dimanapun kami berada dan apapun yang akan kami lakukan. Dan juga biar Engkau saja yang terus memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani dalam gereja kami, dan juga baik kakak-kakak sekolah minggu yang berada dimanapun mereka berada, dan juga biar Engkau saja yang terus memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Jadi teman-teman segini dulu ya aku ceritanya di firman Tuhan hari ini, aku dan Gabu, Kiki dan Gabu. Nah kalau gitu Kiki pamit dulu ya teman-teman. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ya adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar memberkati kita semua ya adik-adik, dan kita bisa menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Kakak mengingatkan kembali adik-adik untuk beribadah di hari Minggu yang akan datang di jam yang sama. Dan jam berapa adik-adik? Jam 9 pagi. Jangan lupa ya adik-adik di channel YouTube kita ya. Dan kakak mengingatkan kembali nih adik-adik, untuk adik-adik yang memberkati gereja kita, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik mengingatkan juga nih mama papahnya ya untuk transfer rekening di bawah ini atau QR di sebelah sini ya adik-adik. Ya terima kasih adik-adik. Untuk adik-adik kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus.
Shalom adik-adik. Om Jun percaya hari ini kita semua diberkati dalam ibadah kita, ibadah anak dan pujian, firman, semua sungguh memberkati kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tutup dengan doa rasuli. Mari kita angkat tangan kita, adik-adik angkat tangannya dan mari arahkan hatinya, Om Jun akan berdoa. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama pengurapan dari Tuhan Roh Kudus atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berkata, amin, amin. Ya, ibadah selesai, kita berjumpa minggu depan dengan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah kita hari ini selesai.